Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa MMI Media Channel dimanapun berada rahimakumullah. Baik, kali ini kita akan membahas tentang hadis budak jariyah. Hadis ini menjadi salah satu dalil atau hujjah bagi kaum-kaum Wahabi dalam menetapkan Allah bertempat di atas langit. Maka apakah benar hadis ini adalah menunjukkan bahwa Allah itu bertempat di atas langit? Mari kita kupas hadis budak perempuan atau hadis jariyah. Kita langsung kepada matan hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Faqala laha aina Allah? Qalat bis sama. Wa qala man ana? Qalat anta Rasulullah. Qala a'tiqha fa innaha mu'minatun. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada budak perempuan, di mana Allah? Maka budak perempuan itu menjawab, di langit. Lalu Rasul bertanya kembali, siapa aku? Kemudian dia menjawab, engkau adalah Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, merdekakanlah dia karena dia adalah seorang mukminah atau perempuan mukmin. Ini adalah matan hadis jariyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Kemudian kita lihat kepada riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kita langsung ke matannya. Faqala laha mar rabbuki? Faqalat Allah. Qala faman ana? Qalat Rasulullah. Qala a'tiqha fa innaha mu'minatun. Dalam redaksi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini berbeda dengan riwayat redaksi dari Imam Muslim tadi. Dalam riwayat ini pertanyaannya bukan di mana Allah, tetapi mar rabbuki, siapa Tuhanmu. Masih banyak lagi riwayat-riwayat hadis jariyah yang diriwayatkan oleh imam-imam hadis, di antaranya Imam Abu Daud, Imam Baihaqi dan lain-lainnya. Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan hadis ini, tetapi tidak diriwayatkan di dalam kitab Sahihnya, namun ia meriwayatkan dalam kitabnya yang lain. Selanjutnya, setelah kita mengetahui berbagai macam matan hadis, ya, setidaknya 2 matan hadis jariyah tadi sudah kita baca. Bagaimana para salafus soleh ketika berinteraksi, ketika beliau memahami hadis jariyah tersebut. Imam Asy-Syafi'i selaku imam mazhab ahli sunnah wal jamaah, Imam Syafi'i selaku imam fikih yang mayoritas mazhabnya diikuti oleh muslimah di Indonesia. Maka mari kita lihat, mari kita baca pendapat Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Manaqib Imam Asy-Syafi'i yang disusun oleh Imam Al-Baihaqi. Di dalam bab ma yu'saru anhu fil iman, bab tentang apa-apa yang diriwayatkan Imam Syafi'i dalam hal iman. Halaman 223, Imam Syafi'i mengomentari hadis jariyah tersebut. Beliau mengatakan, waqtalafa alaihi fi isnadihi wa matnihi. Terjadi perbedaan, ya, terjadi ikhtilaf hadis jariyah tersebut, baik dalam sanad maupun matannya, baik dalam orang-orang yang meriwayatkannya hingga sampai kepada Rasulullah. Itu terjadi ikhtilaf, perbedaan-perbedaan. Bahkan matannya pun terjadi ikhtilaf, perbedaan-perbedaan. Sebagaimana tadi di depan kita sudah baca bersama, antara riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad juga terjadi redaksi yang berbeda. Nah, oleh karena itu
dari komentar Imam Asy-Syafi'i ini, beliau tentu meragukan kesahihan hadis tersebut. Artinya terjadi ikhtilaf di matan, terjadi ikhtilaf di sanadnya, maka kesahihannya pun diragukan. Lalu bagaimana kalau seandainya hadis tersebut sahih? Maka Imam Syafi'i melanjutkan komentarnya. Wa huwa in sahha, dan jikapun hadis itu sahih, faka'annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam khatabaha ala qadri ma'rifatiha, menunjukkan seolah-olah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tengah berkomunikasi, tengah bertanya kepada budak perempuan tersebut dengan bahasa, dengan kadar kepahamannya. Kemudian lebih lanjut Imam Asy-Syafi'i mengatakan, fa innaha wa amsalaha qablal islami kanu ya'taqiduna fil awsan annaha alihatun fil ard. Budak jariyah tersebut, budak perempuan tersebut, ya, dan orang-orang semisalnya itu sebelum Islam mereka itu beriktikad bahwa Tuhan mereka itu adalah berhala. Berhala itu ada Tuhan mereka yang berada di bumi. Lalu fa'arada an ya'rifa imanaha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan untuk tahu tentang iman budak perempuan ini. Faqala laha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada budak perempuan ini, aina Allah, di mana Allah? Hatta iza asyarat ilal asnam arafa annaha ghairu mu'minatin. Falamma qalat fis sama arafa annaha bari'at minal awsan wa annaha mu'minatun billah allazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun. Ya, sehingga kata Imam Syafi'i, apabila dia berisyarah kepada berhala-berhala, maka diketahuilah bahwa sesungguhnya budak perempuan itu tidak beriman. Nah, tetapi ketika jawab budak perempuan tersebut fis sama, di langit, maka diketahuilah bahwa sesungguhnya budak perempuan tersebut sudah terbebas dari berhala-berhala yang ada di bumi. Karena sesungguhnya dia adalah mukminah, artinya perempuan yang beriman kepada Allah yang merupakan Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Au asara wa asarat ila zahiri ma warada bihil kitab, atau kata Imam Asy-Syafi'i, komunikasi tersebut atau isyarah tersebut adalah isyarah yang dilakukan oleh budak perempuan tersebut kepada zohirnya, ya, kepada zohirnya ayat-ayat yang termaktub di dalam Al-Quran. Artinya apa? Ketika berisyarah, dia itu berisyarah ke langit, itu adalah isyarah yang dilakukan dalam memahami zohirnya ayat-ayat di dalam Al-Quran. Seperti manfis sama, ya, zohirnya ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala itu di langit. Oleh karena itu budak perempuan ini berisyarah dengan menunjuk langit atau mengatakan langit, karena pengetahuannya yang awam terhadap tauhid, pengetahuannya yang awam terhadap akidah, jadi dia memahami zahir ayat dan berisyarah kepada langit. Ini adalah komentar Imam Asy-Syafi'i ketika berinteraksi dengan hadis jariyah atau budak perempuan. Jadi pun sahih, maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan hadis ini harus dipahami dengan benar. Karena sesungguhnya hadis ini bukan hujjah, hadis ini bukan merupakan dalil yang mengatakan bahwa Allah bertempat di atas langit, melainkan hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya ingin menguji budak perempuan tersebut apakah dia beriman atau tidak beriman. Oleh karena itu, salafus soleh berpandangan seperti Imam Asy-Syafi'i
adalah orang-orang yang lurus dalam akidahnya, yakni akidah ahli sunnah wal jamaah. Oleh karena itu, kita pahami kembali bahwasanya meskipun hadis ini sahih, maka kata Imam Asy-Syafi'i, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sepertinya berkomunikasi dengan wanita, dengan budak perempuan tersebut dengan bahasa yang dipahami olehnya. Karena budak perempuan tersebut, ya, dan semisalnya itu sebelum Islam dia menyembah berhala-berhala yang mereka yakini sebagai Tuhan yang berada di bumi. Maka bila dia berisyarat kepada bumi, berarti dia belum terlepas dari berhala. Dan apabila dia berisyarat atau berkata ke langit, maka dia berarti sudah terlepas dari berhala. Inilah pemahaman salafus soleh Imam Syafi'i, imam besar mazhab ahli sunnah wal jamaah. Oleh karena itu, mari kita ikuti Imam Asy-Syafi'i dalam beriktikad, dalam mengimani sifat-sifat Allah sebagaimana yang disampaikan oleh Allah, tetapi secara makna hakikat menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah ada tanpa membutuhkan tempat. Allah ada sebelum semua tempat ia ciptakan. Setelah ia menciptakan tempat, ia sebagaimana sejak azali yang tidak membutuhkan kepada tempat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengannya suatu apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar lagi Maha melihat. Demikian mudah-mudahan dapat difahami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.